pagi hari ini. Amin. Biar ini bukan sekedar sebuah kebaktian biasa, bukan sekedar sebuah ibadah rutinitas yang kami kerjakan setiap minggu pagi di tempat ini. Tapi biar pagi ini menjadi momen dan saat di mana kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan kami semua. Urapi kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Roh hikmah dan pewahyuan Kau curahkan di tengah kami. Supaya setiap kami dapat menangkap firman-Mu pagi ini. Dan firman-Mu mengubahkan kami semua. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Lumayan 3 orang yang jawab. Selamat pagi. Mulai kelihatan 200 ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kelihatan dari wajah sih luar biasa ya. Saya bersyukur dan senang bisa kembali ke tempat ini lagi dan bisa melayani saudara. Beberapa saudara mengenal saya, beberapa saudara tentunya belum mengenal saya. Beberapa tahun lalu saya lumayan cukup sering ke sini, jadi saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Tadi nama saya juga sudah dicantumkan. Terima kasih buat kehormatan yang diberikan untuk saya bisa melayani saudara pagi hari ini, sepanjang hari ini di tempat ini. Nah, apa yang saya mau bahas dalam kesempatan pagi hari ini kepada saudara, saya cuma ingin mengikuti saja apa yang sedang saudara bahas hari-hari ini. Tadi saya sedikit membaca tema saudara, Under Grace ya, saudara sedang membahas tentang kasih karunia tentunya. Saya ingin datang kepada saudara untuk mengajar saudara, nanti biar pendeta-pendeta lain yang bagian berkhotbah buat saudara. Saya ingin mengajar saudara pagi ini, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Boleh saya mengajar saudara hari ini? Nanti biar pendeta lain yang khotbah buat saudara. Saya pikir gereja hari-hari ini harus kuat di dalam pengajaran. Karena kalau kita nggak kuat dalam pengajaran, kita gampang terombang-ambing sebenarnya karena salah satu krisis terbesar yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua adalah krisis kebenaran. Itu Tuhan udah kasih tahu sama kita di Matius pasal 24. Betul ya Sogi? Pernah baca nggak ayatnya? Bahwa ada 3 krisis besar yang akan terjadi kan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan akan terjadi. Makanya sudah lihat gelombang pengungsi di mana-mana, aksi teror di mana-mana. Itu sudah Tuhan kasih tahu buat kita bahwa Matius pasal 24 Yesus bicara tentang akhir zaman bahwa akan terjadi krisis kemanusiaan. Orang tidak lagi memperhitungkan sisi kemanusiaan hari ini. Orang main bantai, orang main bunuh, orang main sikat aja. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Lalu yang kedua, krisis yang kedua dalam Matius pasal 24. Alkitab bicara atau Yesus bicara tentang gini. Ada sebuah krisis yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan, yaitu krisis hubungan. Kasih kebanyakan orang akan semakin tawar, semakin dingin katanya. Orang akan saling mengkhianati, orang saling membenci dan lain sebagainya. Itu sebab saudara lihat bahwa gini, hubungan akan menjadi sesuatu yang sangat penting yang akan dihancurkan di akhir zaman ini. Akan terjadi krisis hubungan. Rumah tangga pernikahan akan banyak bercerai. Ya, hubungan antara orang tua dan anak dan orang tua, pemberontakan terjadi, pengkhianatan terjadi, perpecahan terjadi dalam gereja. Itu menandakan bahwa begini, orang di akhir zaman tidak akan lagi mengindahkan hubungan. Demi kepentingan, demi keuntungan dirinya sendiri, dia bisa mengorbankan apa saja dalam hubungan mereka semua. Itu sebabnya itu yang akan terjadi, kata Tuhan. Betul ya saudara? Orang akan saling menyerahkan satu dengan yang lain, kan gitu. Nah, tapi krisis yang ketiga, yang tidak kalah hebat yang akan terjadi di akhir zaman adalah krisis kebenaran. Yesus berkata begitu ditandai dengan akan muncul banyak apa? Iya, ada 2 hal yang akan menonjol di akhir zaman yang akan muncul. Yang pertama adalah nabi palsu, yang kedua adalah guru palsu. Nabi dan guru itu 2 jawatan yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak kuat dalam pengajaran hari ini, saya khawatir saudara akan gampang terombang-ambing hari ini oleh pengajaran-pengajaran palsu yang kelihatannya spektakuler, yang kelihatannya keren karena disampaikan oleh orang-orang top di dunia ini. Tapi percayalah begini, semuanya akan terbukti nanti bahwa yang palsu tidak akan pernah bertahan. Halo? Sudah tahu nabi palsu dan guru palsu? Coba bilang dulu sama-sama palsu. Belum semua, palsu. Apa maksudnya palsu? Yang saudara tangkap apa dari palsu itu?
Kalau saya ngomong palsu, ya memang khotbah pagi itu agak susah-susah gampang, saudara ya. Susah-susah gampang itu banyakkan susahnya daripada gampangnya. Kalau gampang-gampang susah banyakkan gampangnya. Karena gampangnya 2 kali, kalau gampang-gampang susah, susahnya sekali. Kalau susah-susah gampang, susahnya 2 kali, lebih banyak. Khotbah pagi itu jemaat masih antar sorga dan bumi. Jadi itu sebabnya saya perlu agak sabar sedikit memang kalau khotbah pagi-pagi begini, saudara ya. Saya mengerti, saudara ya. Saudara kadang-kadang belum menginjakan kaki di bumi. Agak mesti mengawang-awang sedikit, tapi nggak apa-apa lah, saya sabar. Oke ya. Coba langsung sama-sama palsu. Nah, apa yang saudara bisa tangkap dari kata palsu itu? Apa ya? Saya juga nggak dengar itu ya. Kalau pagi-pagi begini, kuping saya agak kurang jelas mendengar. Palsu. Apa yang saudara tangkap dari kata itu? Yes. Nah gini nih, kalau khotbah di tengah orang cerdas jadi gampang, saudara. Ya, saudara udah mulai cerdas bagi dia. Palsu itu pasti tidak yang asli, bukan yang asli, betul gak saudara? Itu palsu. Coba bilang sama-sama, palsu itu bukan yang asli. Kalau bukan yang asli pasti bukan yang benar kan? Lalu yang kedua, dari kata palsu itu apa yang saudara tangkap kira-kira? Palsu. Oke udah supaya jangan lama-lama lah ya. Palsu itu biasanya mirip sama yang asli. Coba bilang sama-sama mirip. Orang Jakarta bilang Betty, bukan Ibu Betty. Coba bilang sama-sama Betty. Beda-beda tipis. Ya kan? Yang palsu itu biasanya selalu menyerupai, mirip. Saya pernah lihat uang palsu. Uang palsu pernah lihat? Kenapa banyak orang tertipu dengan uang palsu? Karena mirip. Kalau bedanya jauh sudah nggak akan ketipu, betul nggak saudara? Ada kamera merek Nilcon, bukan Nikon. Jadi L sama K-nya sama-sama bareng. Kelihatan mirip kan? Kalau sepintas saudara baca Nikon, padahal bukan Nikon, Nilcon. Nah, yang palsu itu selalu mirip sama yang asli. Makanya gini, kalau saudara nggak pernah tahu yang asli, saudara akan gampang tertipu dengan yang palsu. Makanya saran saya, saudara jangan cuma keluar masuk di gereja ini. Saudara jangan orang Kristennya cuma hadir dalam kebaktian. Saudara gampang tertipu di akhir zaman. Saudara akan terlibas. Alkitab bilang ada rupa-rupa angin pengajaran yang akan datang menerpa kita. Itu sebabnya saudara perlu mendalam. Gali firman Tuhan dalam-dalam. Gali Alkitabmu dalam-dalam, baca. Jangan dengar sambil lalu. Rangkul dia, pelajari, renungkan. Persoalan terbesar dari kekristenan masa kini, kita nggak mau menggali. Kita cuma mau yang instan, kita cuma mau yang menyenangkan telinga kita. Kita cuma mau dengar yang enak-enak. Itu yang membuat gini, kekristenan kita nggak mendalam, Pak. Itu sebabnya ketika rupa-rupa angin datang, angin pengajaran datang, tersapu kita. Terlibas kita, kenapa? Kita nggak berusaha untuk menggali dalam-dalam. Kita cuma senang dengan firman Tuhan yang kayak Mario Teguh begitu. 5 langkah hidup sukses di dalam Tuhan. 7 kunci hidup bahagia tanpa pernah menderita. Makanya kita begitu dangkal. Sebuah krisis yang akan terjadi di akhir zaman kata Alkitab, akan muncul nabi palsu dan pengajar palsu. Mirip Pak, tapi bukan yang asli. Itu sebabnya gini, saudara mesti kuat dalam pengajaran. Dan izinkan gini, sepanjang hari ini saya akan mengajar saudara di tempat ini. Karena saya merasa begini, gereja perlu kuat dalam pengajaran. Karena persoalan kita adalah gini, kita kurang pengajaran, makanya jadi banyak anak Tuhan yang kurang ajar hari ini. Karena kurang pengajaran, kurang diajar. Waspadalah, waspadalah. Efesus pasal yang pertama, coba kita akan lihat ini. Waktu kita nggak banyak. Saya berdoa, waktu saya udah berkurang dari pendahuluan tadi kan.
Saya berdoa supaya 30 menit ke depan ini saudara bisa dengan cerdas untuk menangkap apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saudara percaya bahwa saya nggak akan bosan untuk ngomong begini, apalagi saudara saya lihat juga udah join sama Rock, Revelation of Christ Kingdom. Ya, sudah pengajaran tentang kerajaan Allah, tentang kingdom, saya pikir saudara sudah banyak dibombardir untuk itu. Ya, saya pikir saya nggak akan ulangi pengajaran tentang kerajaan Allah, tapi saya berharap saudara bisa menangkap pengajaran kerajaan Allah itu. Bukan empire ya, kingdom ya. Bukan agama kingdom, the kingdom of God. Jadi karena sekarang banyak kingdom juga, tapi agama kingdom ternyata ya, bukan kingdom of God. Nah, dalam kerajaan Allah selalu kita akan selalu dibombardir, selalu menulis buku kan, agama versus kerajaan Allah. Bahwa kekristenan itu bukan agama. Setuju? Kekristenan itu bukan agama. Periksa Alkitab saudara. Tidak ada satu ayat pun yang memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini membangun sebuah agama atau mendirikan sebuah agama. Tidak ada. Saya belum lama jadi hamba Tuhan, baru 23 tahun ini. Dan selama 23 tahun ini saya baca firman Tuhan, saya pelajari Alkitab, saya baca ulang, baca lagi, selesai baca lagi. Saya belum pernah menemukan satu ayat yang beritahu kepada kita bahwa gini, Yesus datang ke dalam dunia ini menawarkan sebuah agama baru kepada kita. Belum pernah. Mungkin saya kurang teliti membaca Alkitab. Saudara lebih cermat dan teliti membaca dari saya. Saudara menemukan ayatnya, tolong beritahu saya kalau sudah menemukan ayatnya. Bisa hubungi nomor saya di bawah ini. Saya belum pernah ketemu soalnya ayatnya. Yang saya ketemu ayat firman Tuhan bilang gini, aku datang kata Yesus untuk memberikan kepadamu kehidupan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi kepadamu kehidupan. Yesus tidak membangun agama. Dia tidak menawarkan agama sebagai jawaban buat semua persoalan hidup manusia. Dia datang menawarkan kehidupan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata gini, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yesus ngomong begitu kan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak pernah tawarkan agama, dia tawarkan kehidupan kepada manusia. Itu sebabnya sebelum memahami bahwa begini, kalau kekristenan itu adalah kehidupan, dia bukan agama. Nah, apa yang membedakan kekristenan dan agama? Agama itu dimulai oleh usaha manusia. Itu sebabnya agama selalu disebut Usman. Coba bilang sama-sama dulu Usman. Ini bukan Haji Usman maksudnya. Usman itu usaha manusia. Coba bilang sama-sama Usman. Apa itu Usman? Usaha manusia. Kenapa ada agama? Karena manusia jatuh dalam dosa kan gitu kan. Nah, dalam keterpurukan manusia, dalam kehancuran manusia karena dosa, kemudian manusia berupaya untuk mencari Tuhan. Manusia berupaya untuk menggapai Tuhan. Manusia yang berdosa berupaya untuk membereskan dosanya. Itulah yang disebut agama. Agama adalah usaha manusia untuk menjangkau Tuhan. Upaya manusia yang terhilang untuk menjangkau Tuhan yang tidak terhilang. Upaya manusia yang berdosa untuk membereskan dosa mereka. Itu agama. Makanya selalu begini, agama itu penuh dengan ritual, Pak. Dalam cara berpikir agama kemudian orang berkata begini, bahwa kerjakan ini, lakukan ini, maka engkau akan berkenan kepada Tuhan. Kau akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu agama. Agama selalu dimulai dari usaha manusia. Itu sebabnya agama penuh dengan ritual-ritual. Kekristenan tidak dimulai oleh usaha manusia. Jadi konsep bekerjanya saya sudah berbeda antara Kristen dan agama. Agama dimulai dari usaha manusia yang berdosa untuk membereskan dosa mereka. Untuk mencari Tuhan, untuk menjangkau Tuhan. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, manusia terpisah dari Tuhan. Dalam keterpisahan dengan Tuhan, kemudian manusia berusaha untuk menjangkau Tuhan. Itulah adalah agama. Kekristenan itu bukan usaha manusia. Kekristenan itu dimulai dari Tuhan. Amin? Amin? Oke. Tuhan yang mencari kita. Itu tabrakan besar antara agama dan kekristenan. Nah, ayat ini memberitahu hal itu kepada kita. Mari kita baca. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam, coba bilang dulu sama-sama, yang dalam Kristus. Belum semua, yang dalam Kristus. Apa artinya yang dalam Kristus? Artinya begini, semua yang kita mau terima, semua yang kita mau alami, semua yang kita mau raih dan kita mau dapatkan, itu kita tidak dapatkan dalam mengerjakan ritual agama kita, tidak. Tapi Alkitab bilang gini, semuanya itu ada di dalam Kristus. Jadi semua terbungkus di dalam Kristus. Semuanya ada di dalam Kristus. Saya tidak mendapatkan keselamatan di luar Kristus. Saya tidak mendapatkan pembenaran karena saya mengerjakan ritual agama saya. Tidak. Semuanya itu telah satu paket ada di dalam Kristus. Makanya dia bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Bukan di dalam mengerjakan ritual, bukan. Di dalam Kristus. Apa katanya terus? Yang dalam Kristus telah, coba bilang dulu sama-sama, telah. Apa artinya telah? Sudah, betul? Apa artinya sudah? Telah, sudah, apa artinya? Ya sudah selesai, betul kan? Alkitab tidak bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus akan, tidak Pak. Alkitab tidak menggunakan istilah akan, Alkitab menggunakan frasa telah. Apa maksudnya telah? Sudah. Dia nggak bilang gini, yang dalam Kristus akan, tidak. Yang dalam Kristus telah. Kalau telah itu apa artinya? Sudah. Nah pertanyaan saya gini, kalau sudah kapan Bu? Kalau sudah kapan? Iya waktu Yesus mati di kayu salib kan? Dia teriak dengan suara lantang di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Itu bukan teriakan kosong tanpa makna Pak. Itu teriakan kemenangan Yesus buat kita. Di kayu salib dia sudah selesaikan semuanya buat kita. Makanya dia teriak, sudah selesai. Itu bukan hanya dosa saudara yang dia selesaikan. Semuanya dia selesaikan. Yesus mati sekali untuk semuanya kata Alkitab. Dan kematiannya, pengorbanannya adalah pengorbanan yang sempurna. Apa artinya sempurna? Sempurna artinya utuh Pak. Menyeluruh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah apa? Telah apa? Mengaruniakan. Coba lu sama-sama mengaruniakan. Kata itu muncul. Nah apa kata mengaruniakan itu pemahamannya? Kata mengaruniakan itu kan akar katanya atau kata dasarnya kan karunia kan? Atau anugerah kan? Betul nggak? Nah apa artinya karunia atau anugerah? Apa artinya? Itu sebuah pemberian, supaya nggak usah lama-lama lah saya kasih tahu aja Mas Saudara. Mengaruniakan itu artinya kan memberikan kan? Tapi memberikan itu kan berbeda Pak dengan mengaruniakan. Mengaruniakan itu bukan sekedar memberikan. Karena kalau kita bicara soal pemberian, ada lagi yang namanya pemberian itu upah. Upah juga pemberian kan? Apa bedanya karunia sama upah? Apa bedanya? Itu dia. Bedanya gini, sama-sama pemberian, tapi bedanya begini. Kalau upah, saya bekerja, saya melakukan sesuatu dulu. Contoh, Pak Richard menyuruh saya melakukan ini. Dia memberikan tugas kepada saya untuk mengerjakan A, B, C, D. Lalu saya kerjakan semuanya itu, saya lakukan semuanya itu. Lalu selesai saya melakukannya, Pak Richard kemudian memberi sesuatu kepada saya. Itu namanya apa? Upah. Pertanyaan saya gini, pantas nggak saya menerima sesuatu dari Pak Richard? Kenapa pantas? Karena saya sudah bekerja, saya sudah melakukan sesuatu buat dia, betul nggak? Kalau Pak Richard nggak ngasih, kelewatan. Kalau menurut Roma Irama, terlalu. Jadi upah itu adalah gini, sesuatu yang pantas saya terima karena saya sudah melakukan sesuatu. Itu upah namanya, itu pemberian juga. Tapi apa yang membedakan kasih karunia atau anugerah grace dengan upah? Karunia itu atau grace itu, saya tidak melakukan sesuatu.
Saya nggak mengerjakan apa-apa. Bahkan mungkin yang saya lakukan gini, saya hianati Pak Richard. Saya jahatin dia, saya nggak pernah melakukan yang baik buat dia. Mungkin yang dia susah nggak kerjakan, tapi gini, dia tetap memberikan sesuatu yang baik buat saya. Itu namanya apa tuh? Sesuatu yang tidak pantas untuk saya terima. Sesuatu yang tidak layak sebenarnya saya terima. Pantasnya saya itu dihukum, pantasnya saya itu dituntut. Pantasnya itu dia marah sama saya. Pantasnya itu dia balas semua perbuatan saya. Tapi enggak, dia tetap memberikan yang terbaik buat saya. Memberikan pemberian yang baik buat saya. Itu namanya karunia. Coba lihat wajah saudara kanan kirinya. Menurut saudara pantas nggak wajah seperti itu menerima berkat Tuhan? Enggak, jujur aja sih, pantas kira-kira wajah itu? Sorry ya Pak, dari atas mimbarnya saya lihat wajah nggak pantas saudara. Saya tidak terlalu tahu hidup saudara bagaimana. Tapi dari wajah kelihatan tidak pantas. Tapi saya mau beritahu gini, walaupun tampang saudara tidak pantas, tapi apa boleh buat? Fakta dan kebenarannya lagi nih, Tuhan tetap mengasihi saudara. Saudara pikir gini, apa sih alasannya Tuhan harus memberkati saudara? Saya mau tanya, apa alasan Tuhan harus memberkati saudara? Karena saudara udah berbuat baik gitu. Karena saudara rajin ke gereja. Saudara kasih perpuluhan buat Tuhan. Boleh saya beritahu sama saudara ini, satu-satunya alasan kenapa Tuhan memberkati hidup saudara adalah gini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Udah gak ada yang lain alasannya. Halo? Kalau ngelihat riwayat hidup saudara, waduh udah gak pantas saudaraku. Tapi kenapa Tuhan memberkati saudara? Kenapa dia mau menyelesaikan semuanya, memberikan semua yang terbaik buat saudara? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara, udah gak ada jawaban yang lain. Alasan satu-satunya untuk Tuhan memberkati saudara dan saya, cuma satu, karena Tuhan mengasihi kita. Halo? Itu grace. Kita ulang lagi ayatnya dari atas. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Coba bilang sama-sama, kepada kita. Kita ini siapa? Kita, kepada kita. Siapa? Iya, saya juga termasuk dong, masa jangan cuma saudara, kan kita, ya kan? Masa saudara yang termasuk, saya enggak termasuk. Kepada, coba bilang sebelah kanan, kepada kita. Amin. Iya kan. Supaya kelihatan tidak egois kita lagi tuh, maksudnya buat saya aja suruh. Kepada kita, amin. Oke. Lalu ayatnya bilang apa? Ayatnya bilang apa? Oke, ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Coba lu sama-sama, segala berkat. Segala berkat. Kalau segala berkat artinya apa nih Pak? Semuanya artinya apa? Segala sesuatu artinya apa? Seluruhnya artinya apa? Enggak ada yang terkecuali kan maksudnya kan? Betul enggak? Apa yang saudara butuhkan untuk menjalani hidup yang dahsyat dan berkemenangan dalam dunia ini? Semuanya Tuhan udah sediakan, Tuhan udah kasih buat kita. Segala berkat, coba lu sama-sama, segala berkat. Kesembuhan, pengampunan dosa, segalanya. Yang muda-muda jodoh masuk gak tuh? Jodoh masuk gak? Masuk dong. Orang segala kok. Berkatnya berkat apa Pak? Segala berkat apa? Saudara maunya berkat apa? Saudara maunya berkat apa? Rohani apa jasmani? Dua-duanya serakah ibu ya kan. Saudara maunya berkat apa? Siapa yang mau berkat rohani? Siapa yang mau berkat jasmani? Wow, dahsyat ya, jemaat di sini udah nggak perlu berkat jasmani Pak Richard. Mereka semua butuhnya berkat-berkat rohani. Yang jasmani mereka sudah tinggalkan. Saudara mau berkat rohani apa jasmani? Dua-duanya.
Ternyata masih tidak rela, saudara ya. Pertanyaan saya, kenapa nggak ada berkat jasmaninya di sini? Saudara kan katanya masih butuh berkat jasmani. Tadi dua-duanya Pak, berarti Paulus salah nulis. Kurang mungkin waktu dia nulis pewahyuannya masih kurang Paulus. Atau mungkin dia kebanyakan makan lupa. Harusnya kan yang bagus kan, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan jasmani. Itu kan kita senang. Kita pulang dengan damai sejahtera. Ini ayat bagus Pak, tapi masih kurang Pak, Paulus kurang. Satu kata Pak, jasmani yang gak ada Pak. Ya kan? Berkatnya rohani apa jasmani? Kenapa rohani Bu? Udah tetap tidak rela. Jadi ibu bilang yang di dalam rohani itu jasmani masuk ya. Tetap aja kita mau ya yang jasmani ya Bu ya. Kita memang tidak rela kalau nggak ada yang jasmani memang. Dari wajah sudah memang kelihatan masih mengharapkan berkat jasmani ternyata ya kan. Kenapa tidak ada berkat jasmani? Saudara butuh berkat jasmani? Masih. Ibu mantap jawabnya, masih Pak. Kenapa nggak ada jasmani di situ? Paulus salah nulis Pak. Kelupaan Paulus. Enggak, Paulus enggak lupa. Karena ayatnya belum selesai Bu. Ayatnya bilang apa? Ayatnya bilang apa? Iya ayatnya bilang apa? Di dalam sorga. Coba dulu, di dalam sorga. Jangan belum semua, di dalam sorga. Saya mau nanya, sorga itu alam rohani atau alam jasmani? Apa buktinya sorga itu alam rohani? Nah ini ya kan. Kenapa sorga itu saya bilang alam rohani? Karena sorga itu nyata Bu. Ada tapi gak bisa dilihat oleh mata, betul gak? Saya mau nanya, saudara pernah lihat sorga? Tapi saudara percaya ada sorga gak? Loh, kenapa saudara percaya? Sorga itu ada kan, betul nggak? Nyata dia, tapi kita nggak bisa lihat mana pastor, nggak lihat, tapi ada. Itu namanya rohani. Rohani itu sih alam roh itu apa sih? Sesuatu yang ada, nyata, tapi nggak bisa kita lihat dengan mata kita kan, gitu kan? Makhluk roh, itu maksudnya apa tuh makhluk roh tuh? Itu makhluk ada Pak, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Itu makanya makhluk roh namanya dia. Kalau jasmani itu apa? Sesuatu yang ada, nyata, kelihatan dengan mata. Itu jasmani namanya. Jadi berkatnya Tuhan siapkan di mana? Berkatnya Tuhan siapkan di mana? Di dalam sorga. Berarti begini, untuk sepanjang tahun 2016 ini sudah nggak perlu khawatir. Jangankan 2016, 2017, 2018, sampai 2020, 2050 kalau sudah masih hidup ya. Semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang dahsyat, kemenangan, sukacita, kekuatan, damai sejahtera, apalagi berkat-berkat semua, kesembuhan, mujizat, dan semuanya itu Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Di mana? Di dalam sorga. Berarti gini, semua yang saudara butuhkan untuk menjalani hidup yang berkemenangan sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini, Tuhan udah sediakan semuanya. Itu yang saya bilang tadi, kekristenan itu tidak dimulai dari usaha saudara. Kekristenan itu dimulai dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia menyediakan semuanya buat kita. Nah, muncul persoalan gini, Pak, yang disediakan Tuhan di dalam sorga ini, gimana Pak supaya terjadi dalam hidup saya? Saya bisa alami dalam kehidupan saya. Terjadi di alam jasmani. Bagaimana? Kesembuhan, kemenangan, kekuatan, sukacita yang Tuhan sediakan di dalam sorga. Lewat pengorbanan dan karya Yesus di kayu salib itu. Bisa saya alami, bisa saya nikmati, bisa saya raih, bisa saya rasakan dalam kehidupan saya. Terjadi secara de facto dalam kehidupan saya. Gimana? Nah, itu dia persoalannya. Apa yang Tuhan secara de jure sudah siapkan. Jadi secara de jure sudah selesai. Berkatmu, kemenanganmu. Hari ini kalau engkau sakit, percayalah kesembuhannya Tuhan sudah siapkan. Hari ini kalau engkau gagal,
Pemulihan dari Tuhan sudah dia siapkan. Rumah tanggamu diambang kehancuran, percaya saja pemulihannya Tuhan sudah siapkan. Hari ini kau terikat, terbelenggu, jatuh bangun dalam dosa yang mengikat hidupmu, percayalah Tuhan sudah siapkan pengampunannya buat saudara. Saudara hari ini mengalami kebangkrutan ekonomi, usaha saudara morat-marit, percayalah pemulihan ekonominya Tuhan sudah siapkan buat saudara. Dia sudah sediakan oleh kasih karunia, dengan kasih karunia, karena kasih karunia-Nya. Nah, masalahnya semua kemenangan yang Tuhan siapkan ini bagaimana kita alami dalam kehidupan kita, itu dia. Apa yang secara de jure Tuhan sudah siapkan lewat pengorbanan karya salibnya, bagaimana terjadi secara de facto dalam kehidupan kita. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Boleh multimedia bantu saya? Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Udah mau habis waktu saya. Oke, kita cepat aja. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Apa itu Injil? Iya. Injil itu apa maksudnya? Kabar baik, ya kan? Coba bilang sama-sama, kabar baik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam kabar baik. Karena kabar baik adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Nah, kata menyelamatkan di situ saya pelajari dalam bahasa aslinya, punya pengertian bukan sekedar menyelamatkan saudara dari dosa, bukan. Jadi kata menyelamatkan di situ include Pak, semuanya Pak. Memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi pengampunan dosa, menyelamatkan, memulihkan, menguatkan, macam-macam. Di situ include semua kata itu. Berarti ayat ini sebenarnya mendukung Efesus pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Lalu kita masuk kepada ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17. Lalu firman Tuhan bilang begini. Jadi begini, membaca pasal 1 ayat 16 itu gini. Bahwa semua yang saudara butuhkan, Tuhan udah sediain. Apa? Hari ini saudara, rumah tanggamu morat-marit diambang kehancuran. Tuhan sudah sediakan pemulihannya. Ada kabar baik buat saudara. Kabar baiknya adalah gini, Tuhan siapkan pemulihan. Saudara sakit, ada kabar baik buat saudara. Bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib telah menyediakan kesembuhan buat saudara. Itu maksudnya. Saudara jatuh bangun, terbelenggu, terikat dalam dosa, ada kabar baik buat saudara. Seberapapun jahat dan bejatnya hidup saudara, ada sebuah kabar baik buat saudara. Bahwa darah Yesus, korban Yesus, karya Yesus di kayu salib telah mengampuni dosa saudara, menghapus dosa saudara. Jadi ada kabar baik selalu buat kita. Nah, ayat 17, bagaimana kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Kabar baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 17 bilang begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau saudara orang benar, saudara hidup oleh. Kalau saudara nggak hidup oleh iman, saudara bukan orang benar. Kalau orang benar mau hidup oleh iman. Kalau nggak oleh iman, saudara nggak akan hidup. Gitu aja. Halo? Saudara orang benar? Aminnya mulai lemah. Saudara orang benar? Ada yang bilang, gue benar ya. Benar nggak ya gue? Kayaknya kurang benar. Saudara orang benar? Kalau orang benar, hidup oleh iman, bukan dalam, oleh. Coba bilang sama-sama oleh. Kurang ngonyong, oleh. Oleh iman. Amin. Berarti kalau saudara hidup oleh iman. Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa mengalami secara de facto semua yang Tuhan siapkan di sorga? Oleh iman. Jadi kasih karunia, lihat tangan saya ini, Bu. Lihat tangan saya. Kasih karunia itu bagian Tuhan. Dia menyiapkan berkat. Jadi saudara gak usah pusing sama berkat Tuhan. Berkat itu bagiannya Tuhan. Saudara gak usah pusing, Tuhan mau berkati gua apa enggak? Gak usah. Tuhan pasti mau memberkati saudara kok. Kenapa? Alasannya satu, dia mengasihi saudara, kan gitu kan? Tuhan kasih karunia ini, perhatikan tangan kiri saya ini. Ini benar tangan kiri ya? Oh iya tangan kiri ya. Tangan kiri ini kasih karunia Tuhan, menyediakan segalanya buat kita. Lewat karya salibnya dia menyediakan kasih karunia. Bukan tergantung sama perbuatan saudara, bukan.
Kasih karunia Tuhan menyediakan semuanya. Nah, bagaimana apa yang Tuhan sediakan oleh kasih karunia-Nya ini kita bisa tangkap, kita bisa alami dalam kehidupan oleh iman. Nah, iman itu bagiannya saudara tuh. Kasih karunia bagian Tuhan, iman itu bagian saudara. Jadi kasih karunia Tuhan ketemu iman saudara, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Halo, bisa mengikuti saya enggak nih? Ya? Begini, kasih karunia tidak mengambil tanggung jawab saudara. Bahwa saya setuju kasih karunia menyediakan segala sesuatu, saya setuju banget. Tapi bagaimana kita mengalaminya? Oleh iman. Saudara kalau keluar, saudara percaya enggak waktu saudara keluar dari ruangan ini, saudara lihat ke atas, ke udara bebas. Saudara percaya enggak kalau saya bilang gini, di udara bebas kita ini ada banyak gelombang siaran. Saudara percaya enggak? Ada siaran sepak bola, ada film, percaya enggak? Percaya? Saudara bisa lihat enggak? Enggak bisa. Bagaimana caranya siaran-siaran yang berseliweran ini, yang disediakan oleh provider-providernya itu, ya kan? Ada Indovision, ada segala macam. Ini kan banyak gelombang siaran nih kan. Ada siaran sepak bola, tapi kan saudara nggak bisa keluar gitu, wih asik ya bola. Enggak, saudara nggak bisa lihat. Nah pertanyaan saya, bagaimana saudara bisa menikmati siaran sepak bola, siaran film di HBO, bagaimana? Saudara mesti punya dekodernya, saudara punya fungsi alat penangkapnya, betul nggak saudara? Waktu saudara punya dekodernya, alat penangkapnya, merek televisi tidak menentukan. Saudara mau punya televisi merek apapun silakan. Mau Samsung, LG, Sony, Toshiba, termasuk Konka dan TCL. Atau Changhong. Terserah. Yang penting saudara punya decodernya enggak, receivernya punya enggak. Saudara ketika punya receivernya, punya parabolanya, saudara tinggal pencet televisi, remote televisi, just siaran bola kaki keluar, film keluar. Saudara punya decodernya enggak? Kalau saudara enggak punya decodernya gimana? Saudara nggak akan alami semuanya. Contoh. Wajah saudara kayaknya minta ayat ya. Oke. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Saya minta tambahan waktu 5 menit. Ya saudara. Ya, boleh. Saudara mau buru-buru nggak? Ada yang mau buru-buru? Kalau yang mau buru-buru boleh. Kalau nggak apa-apa silakan duluan. Nggak apa-apa ya saudara. Kalau mau ada yang mau buru-buru ya. Saya minta waktu aja. Kalau ada yang mau buru-buru nggak ada urusan. Nggak apa-apa saudara ya. Nggak usah sungkan sama saya. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, saya mau nambahin aja. Sedikit lagi saudara ya. Oke kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia. Coba dulu sama-sama. Sebab karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ulang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pertanyaan saya, berarti keselamatan itu karena apa Pak? Iya, ulang ya. Baca yang benar-benar ya. Oke, 2, 3. Ya stop, berarti kasih karunia itu karena apa? Duh, kok karena iman? Dari mana sih saudara? Saudara mulai gak cerdas lagi nih ya. Nah, tadi udah cerdas, mulai gak cerdas lagi. Ayo kembali ke cerdas lagi. Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan karena apa? Iya karena kasih karunia dong, ayatnya aja udah ngomong begitu kan. Sebab karena kasih karunia. Karena apa? Itu bukan karena usaha saudara, bukan karena perbuatan, bukan. Karena apa kasih karunia tadi udah dijelaskan, baru 10 menit yang lalu, kelewatan kalau sudah lupa. Pemberian Allah yang terbaik tanpa pernah melihat apa yang saudara lakukan, betul gak gitu? Saudara diselamatkan karena apa? Jadi keselamatannya disediakan karena apa? Pertanyaan saya, keselamatan yang Tuhan kerjakan karena kasih karunia-Nya itu disediakan kepada kita. Itu buat kita aja atau buat semua orang? Yakin? Yang di luar sana nggak percaya Yesus juga disediain keselamatannya. Jadi buat semua orang ya Pak, Bu. Berarti semua orang selamat dong. Iya, selamat dong. Buat kita apa buat semua orang?
Enggak, saya nanya cuma buat kita apa buat semua orang, jawabannya itu aja, nggak usah. Orang saya cuma nanya dua kok, buat kita apa buat semua orang? Hah? Oh Tuhan pilih kasih dong kalau cuma saudara dong. Buat kita keselamatannya disediakan buat kita apa buat semua orang? Waduh, kita mesti pindah ayat nih kalau begini nih. Ya, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11, Pak. Titus pasal yang kedua ayat 11. Kita pindah dulu, nanti kita balik ke sini lagi. Wah, ini jam nih bener ya, Pak ya? Ini jamnya. Jamnya bener ya ini ya? Hah? Bener ya, Pak? Oke, sebentar. Ya, terus. Mari kita baca. 2, 3. Jadi kasih karunia menyelamatkan. Jadi keselamatannya disediakan buat siapa? Buat siapa, Pak? Berarti semua orang selamat dong. Bingung dah lu kan. Ya kan? Kasih karunia menyelamatkan semua orang apa 1-2 orang? Kenapa tidak semua orang selamat? Kembali lagi ke Efesus 2 ayat 8. Ya kan? Coba Efesus 2 ayat 8, brother. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi gini loh, kasih karunia menyediakan keselamatannya buat semua orang. Masa Yesus mati cuma buat saudara? Yesus mati itu buat seluruh dunia. Amin. Tapi kenapa tidak seluruh dunia selamat? Karena tidak semua oleh iman. Itu yang masih ingat nggak tangan? Kasih karunia menyediakan, oleh iman itu bagian kita. Kasih karunia bagian Tuhan, iman itu bagian kita. Ketemu, kasih karunia ketemu iman. Pengampunan dosa terjadi, keselamatan, mujizat terjadi. Masalahnya nih saudara punya iman nggak? Itu dia. Iman itu bagian saudara. Nah saya ingin closing, tutup. Apa itu iman? Pertanyaan saya gini, saudara punya iman? Yakin. Saudara punya iman? Yakin. Saudara punya iman? Mana iman saudara? Saudara punya handphone? Mana? Mana tunjukin, ibu punya handphone bu? Mana bu? Oh ada, ditunjukin, berarti ibu gak bohong. Ada pak, ditunjukin. Saudara punya iman? Mana? Dalam hati, saya mau lihat belah hati saudara. Saya main ngomong-ngomong punya iman di dalam hati, ya susah kalau kayak begitu kan. Iman bisa dilihat? Setuju. Bisa dibuktikan? Bisa ditunjukkan? Harusnya bisa. Dari mana saudara bisa menunjukkan dan membuktikan iman saudara? Itu dia. Saudara punya iman. Tunjukin iman saudara. Karena yang bikin rusak kekesan hari ini adalah orang yang cuma ngomong punya iman tapi gak pernah bisa menunjukkan dalam perbuatannya. Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Nah ini. Kalau ngomong iman ya Ibrani 11 ayat 1. Oke? Iman adalah coba lu sama-sama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan saudara punya harapan? Yakin. Kalau sakit harapan saudara apa? Gagal terus harapannya apa? Kok gagal harapannya sembuh ya. Tadi sakit harapannya sembuh. Jangan buru-buru ya kan. Kalau gagal terus harapannya apa? Sukses. Miskin terus harapannya apa? Saya mau nanya, orang di luar sana yang gak percaya Yesus harapannya sama gak sama kita? Kalau dia sakit harapannya apa? Enggak, saya mati aja dah gitu. Hah? Kan enggak kan? Orang di luar sana sakit ya harapannya sembuh juga. Gagal terus harapannya apa dia? Sukses, betul gak? Sama dong, apa bedanya harapan kita sama harapan mereka? Nah ini, saudara boleh berharap, saudara boleh punya harapan, tapi punya dasar nggak harapan saudara? Kalau nggak ada dasar, bukan iman. Saudara sakit, saya berharap sembuh pak. Kenapa bu berharap sembuh? Udah pegel tidur di tempat tidur. Ya itu mah bukan iman. Orang di luar sana juga begitu. Dasarnya apa? Mesti ada dasar.
Karena kalau harapan saudara nggak ada dasar, bukan iman. Saudara miskin, mau kaya, boleh. Harapan saudara mau kaya apa? Dasarnya apa Pak? Saya udah bosan miskin, nggak enak. Itu mah bukan iman. Mesti punya dasar iman saudara. Apa dasarnya? Alkitab bilangin, firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Firman Tuhan dan Yesus. Makanya saudara ganti Yesus dan firman selalu kena. Coba ganti iman sama firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti. Kena Pak, masuk Pak. Yesus, coba ganti Yesus. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Kena, masuk Pak. Jadi dasarnya apa? Firman dan Yesus. Saudara punya dasar, saudara sakit, dasarnya apa? Firman Tuhan Pak berkata, oleh bilur-bilur Yesus penyakit saya sudah disembuhkan. Ah itu iman tuh. Saudara miskin berharap kaya, apa dasarnya saudara mau kaya? Berharap kaya, apa dasarnya? Firman Tuhan berkata Pak, barang siapa di dalam Kristus, ia juga adalah keturunan Abraham. Dan setiap orang yang menjadi keturunan Abraham berhak menerima janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham salah satunya adalah Tuhan akan memberkati Abraham sehingga Abraham jadi kaya, supaya Abraham jadi berkat. Nah, harapanmu apa untuk kaya? Supaya saya jadi berkat Pak, sesuai dengan firman Tuhan. Itu iman. Di luar itu bukan iman. Dan yang kedua, iman adalah apa? Bukti. Coba bilang sama-sama, bukti. Sayangnya iman yang diajarkan kepada kita ini iman mistik. Iman itu bukti. Saudara belum lihat mujizatnya, saudara belum lihat kesembuhannya, saudara belum lihat kemenangannya, saudara belum lihat suksesnya, saudara belum lihat mujizatnya. Tapi saudara buktikan iman saudara. Lewat apa? Sikap, perilaku, ketaatan hidup saudara. Makanya saudara pelajari pasal 11 Ibrani ini. Semua tokoh-tokoh iman. Karena iman Abraham, karena iman Nuh, karena iman si ini. Semua karena iman. Selalu diikuti dengan apa? Buktinya Pak, ketaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Waktu saudara mengerjakan kehendak Tuhan dalam ketaatan, itu bukti iman saudara. Halo? Iya dong. Masa saudara bilang punya iman gak ada buktinya? Buktinya apa saudara punya iman sama Yesus? Ketaatan saudara kan? Perilaku saudara makanya gini. Saudara berharap diberkati, saudara berharapkan mujizat, tapi saudara gak pernah buktikan iman saudara, gak bisa. Iman itu bukti. Iman yang diajarkan kepada misal, mau punya Alphard, cari mobil Alphard di depan. Kelilingin, tumpang tangan, olesin minyak. Dalam nama Yesus, Alphard milikku. Bunyi Pak. Alarmnya Pak, wing. Anda ditangkap sama security. Mau punya rumah besar, cari nih di Villa Citra rumah yang paling besar. Terus kelilingin 7 kali, 2 keliling, kepret minyak. Dalam nama Yesus, rumah milikku. Emang tembok Yeriko itu rumah? Kalau roboh bagaimana saudara? Kalau tembok Yeriko dikelilingin roboh loh. Kita diajarin iman yang mistik kayak begitu. Iman itu perlu bukti. Saudara melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Karena iman Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Karena iman lu mengikuti kehendak Tuhan bikin bahtera. Iman selalu punya bukti. Kasih karunia menyediakannya. Iman saudara yang membuat saudara mengalaminya. Selamat mengalami semua penyediaan Tuhan. Selamat tahun baru, God bless you, Tuhan berkati saudara. Saya selesai.